kenal dan cintai masih ada. Kami punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kami punya anggota tim baru. Anggap saja saya sebagai pembantu wanita Alux. Oke, kembali ke video. 15 keputusan penting yang perlu diambil setiap orang. Hidup adalah roller coaster keputusan besar yang harus kita semua buat. Suka atau tidak. Seperti yang diharapkan. Keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi hidup kita, tetapi juga orang lain di sekitar kita dan terkadang bahkan generasi mendatang. Namun, jangan merasa terlalu tertekan. Mengidentifikasi keputusan penting adalah satu hal, dan membuat keputusan yang tepat adalah hal lain. Dalam video ini, kita akan membahas 15 keputusan terpenting dalam hidup dan bagaimana Anda dapat mendekati keputusan ini dengan pola pikir yang tepat. Kedengarannya bagus? Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Pertama, apakah Anda akan membuat keputusan untuk diri sendiri? Jutaan orang menjalani hidup seperti daun tertiup angin, meluncur kemanapun angin membawa mereka. Pada awalnya, ini mungkin terdengar seperti gaya hidup bebas, yang memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan kapan saja. Kedengarannya romantis, bukan? Tidak ada komitmen, tidak ada rencana, tidak ada apa-apa selain jalan spontanitas yang tak berujung. Meskipun kedengarannya keren, ini jelas bukan cara yang tepat untuk menjalani hidup. Untuk berhasil, Anda harus membuat upaya sadar untuk merencanakan masa depan, upaya sadar untuk memetakan hidup Anda, dan tentu saja, upaya sadar untuk membuat keputusan yang sulit. Jangan biarkan diri Anda menjadi daun yang terbang tertiup angin. Sebaliknya, buatlah keputusan yang diperlukan yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Nomor 2. Apakah Anda akan memulai sebuah keluarga? Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu keputusan terpenting yang akan kita hadapi suatu hari nanti. Keputusan untuk memulai sebuah keluarga. Memulai sebuah keluarga bukanlah usaha yang Anda putuskan untuk dijalani begitu saja. Ini membutuhkan perencanaan yang matang dan pemahaman yang komprehensif tentang jenis keluarga yang Anda inginkan. Apakah Anda menginginkan keluarga dengan anak-anak? Tanpa anak-anak, apakah Anda ingin membesarkan keluarga Anda di negara atau kota yang berbeda? Tidak apa-apa juga untuk tidak menginginkan anak segera setelah menikah. Tetapi ini adalah keputusan yang harus Anda buat secara sadar dengan pasangan Anda sebelum memulai keluarga ini. Seperti yang sudah Anda ketahui, memulai sebuah keluarga tidaklah murah. Sebelum membuat keputusan untuk memulai sebuah keluarga, Anda dan pasangan harus benar-benar yakin dengan keuangan Anda. Nomor 3. Apakah Anda akan berkorban hari ini untuk hari esok? Pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang berharga yang datang tanpa pengorbanan? Pepatah ini benar adanya. Jika Anda ingin memiliki kehidupan yang hebat, maka Anda harus bersedia melakukan pengorbanan yang berat. Misalnya, daripada menghabiskan penghasilan Anda untuk membeli gadget terbaru dan terkeren, mengapa tidak menginvestasikan sebagian dari penghasilan tersebut ke dalam real estate atau obligasi? Anda tidak akan langsung melihat dampak dari investasi ini pada keuangan Anda, tetapi dalam beberapa tahun ke depan, Anda akan menuai hasil kerja keras Anda. Ini juga bisa berarti mengonsumsi makanan yang tepat dan sehat. Meskipun Anda tidak terlalu menyukainya, tubuh Anda tidak hanya akan berterima kasih untuk itu dalam jangka panjang. Kualitas hidup Anda juga pasti akan meningkat seiring bertambahnya usia. Nomor 4. Kehidupan seperti apa yang Anda inginkan? Nah, ini rahasianya. Setiap orang yang memiliki gaya hidup tertentu telah melakukan upaya sadar untuk memiliki kehidupan itu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan mendapatkan kehidupan yang baik jika Anda tidak berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik? Tentu saja tidak. Mudah untuk menginginkan kehidupan yang baik. Tetapi pernahkah Anda memikirkan proses yang terlibat dalam menjalani kehidupan yang baik? Pikirkan baik-baik tentang hal ini dan tentukan jenis kehidupan baik yang Anda inginkan secara terperinci. Apakah Anda menginginkan jenis kehidupan yang memungkinkan Anda untuk bepergian keliling dunia, atau apakah Anda menginginkan kehidupan yang tenang di mana Anda dapat menjalani kehidupan yang sederhana namun bahagia? Jenis kehidupan yang Anda inginkan sangat bergantung pada Anda. Dan dengan mengetahui dan memahami jenis kehidupan yang Anda inginkan, cukup mudah untuk mengetahui cara mencapainya. Nomor 5. Apakah Anda ingin menjadi kaya? Tentu saja. Tetapi apakah Anda telah membuat keputusan sadar untuk menjadi kaya? Apakah Anda telah menguraikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang akan mengarah pada kesuksesan? Apakah Anda telah menentukan apa yang perlu Anda lakukan yang akan menjamin kesuksesan Anda? Jika Anda menjawab tidak untuk salah satu pertanyaan ini, maka Anda mungkin harus kembali ke papan gambar. Tidak ada yang menjadi kaya secara kebetulan. Ayolah. Bahkan pemenang lotre pun berusaha dengan membeli tiket lotre. Nomor 6. Seperti apa Anda mengharapkan masa pensiun Anda? Pensiun Anda tidak diragukan lagi merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup kita. Dan meskipun terkadang terasa masih jauh, penting bagi kita untuk mulai membuat rencana untuk itu sesegera mungkin. Jika Anda tidak berusaha memetakan masa pensiun Anda, ada sedikit kemungkinan hidup akan melakukannya untuk Anda dan sedikit lebih besar kemungkinan Anda tidak akan menyukainya. Pada titik tertentu dalam hidup Anda,
Anda harus membuat keputusan untuk mulai menabung atau merencanakan masa pensiun Anda. Itu bisa berupa ikut serta dalam rencana 401k perusahaan tempat Anda bekerja. Itu bisa berupa ikut serta dalam rencana 401k perusahaan tempat Anda bekerja, berinvestasi, atau bahkan membuka rekening tabungan pensiun. Ingat, jika Anda tidak melakukan apapun, hidup akan mengadopsi rencana pensiun untuk Anda. Rencana yang melibatkan makanan yang buruk, utang, dan kualitas hidup yang buruk. Nomor 7. Pekerjaan seperti apa yang saya inginkan? Keputusan ini adalah salah satu keputusan paling awal yang harus kita semua buat. Namun, kita kemudian membuat kesalahan dengan tidak memikirkannya sampai semuanya terlambat. Pekerjaan Anda penting karena beberapa alasan. Pertama, disitulah Anda akan menghabiskan hari-hari paling produktif dalam hidup Anda. Pekerjaan akan menentukan kemampuan finansial Anda dan tentu saja kualitas hidup Anda. Lalu, mengapa kita tidak memerhatikan hal ini sampai kita memiliki pekerjaan yang buruk? Penting untuk menentukan jenis pekerjaan yang Anda inginkan selama atau setelah lulus SMA. Apakah Anda ingin bekerja di kantor atau lebih suka bekerja dari rumah dengan jam kerja Anda sendiri? Atau apakah Anda lebih tertarik untuk memulai bisnis Anda sendiri? Namun, ini bukan hanya tentang membuat keputusan. Ini lebih tentang mengambil langkah aktif untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Bukankah menyebalkan jika menginginkan pekerjaan dari rumah tetapi terjebak dengan pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5? Tentu saja menyebalkan. Nomor 8. Apa nilai-nilai spiritual dan moral Anda? Kebanyakan dari kita menjalani hidup tanpa mengetahui nilai-nilai spiritual dan moral inti kita. Hal ini sebagian besar karena kita percaya bahwa nilai-nilai ini tidak memiliki kepentingan intrinsik. Kita mungkin berkata pada diri sendiri, nilai-nilai ini tidak terlalu penting. Jadi mengapa saya harus peduli dengan nilai-nilai ini? Kami memahami skeptisisme Anda. Tetapi bagaimana jika kami mengatakan yang sebenarnya? Petik 2. Nilai-nilai Anda menentukan bagaimana Anda bertindak dan bereaksi terhadap situasi. Jika Anda adalah orang yang optimis yang memilih untuk hanya melihat sisi positif manusia, maka Anda cenderung tidak akan berselisih dengan rekan kerja Anda. Nilai-nilai spiritual Anda juga akan menentukan bagaimana Anda melihat dan memahami kehidupan. Apakah ini misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia? Atau apakah kecenderungan religius Anda sudah memberikan jawaban? Jawaban-jawaban ini akan menentukan bagaimana Anda melihat kehidupan Anda di bumi, hubungan Anda dengan orang lain, bagaimana Anda mendekati dan menafsirkan situasi, dan banyak lagi. Nomor 9. Saya ingin dikenang karena apa? Semua orang ingin meninggalkan warisan. Tetapi pernahkah Anda duduk untuk benar-benar memikirkan tentang apa yang ingin Anda dikenang, dan bertentangan dengan apa yang mungkin telah Anda dengar? Anda sebenarnya tidak perlu melakukan sesuatu yang sangat besar. Ayolah. Tidak semua orang akan dikenang sebagai manusia pertama di bulan atau manusia tercepat yang masih hidup. Beberapa dari kita akan dikenang sebagai ayah yang paling penyayang atau ibu yang paling baik hati atau teman yang selalu mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Warisan Anda tidak harus melibatkan seluruh dunia. Tidak apa-apa jika Anda memberi dampak di dunia kecil yang terdiri dari keluarga dan teman-teman. Nomor 10. Apakah Anda akan punya anak? Keputusan untuk punya anak adalah keputusan yang harus kita buat di satu titik atau lainnya dalam hidup kita. Keputusan untuk menghadirkan manusia lain ke dunia ini bukanlah keputusan yang sepele. Keputusan itu membutuhkan pemikiran dan analisis yang cermat. Namun, tahukah Anda apa yang sama pentingnya? Jumlah anak yang ingin Anda miliki. Cukup umum bagi keluarga untuk melihat bagaimana keadaan berjalan sehubungan dengan memiliki sejumlah anak. Beberapa memutuskan untuk memulai dengan satu anak saja dan berakhir dengan lebih dari 4 anak. Meskipun ini belum tentu menjadi masalah, penting bagi Anda untuk mampu merawat semua anak ini sambil juga mampu merawat diri sendiri dan pasangan Anda. Nomor 11. Haruskah Anda memutuskan hubungan dengan teman-teman yang beracun? Tidak peduli seberapa hebat teman-teman Anda, mungkin akan tiba saatnya ketika persahabatan ini mungkin bukan hal terbaik bagi Anda. Ini bisa jadi karena teman-teman ini menolak untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik atau karena mereka telah mengembangkan kualitas yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Anda. Jika ini terjadi, Anda akan dihadapkan pada dua pilihan. Biarkan persahabatan berlanjut hanya karena seberapa besar investasi yang telah Anda berikan padanya atau putuskan karena tidak lagi mencerminkan apa yang seharusnya diperjuangkan dalam persahabatan tersebut. Hei, kami tahu ini adalah hal yang sangat sulit untuk dipecahkan dan kami tahu bahwa mungkin ada beberapa keadaan yang melingkupi situasi tersebut. Jadi, inilah yang kami sarankan. Sebelum membuat keputusan untuk memutuskan hubungan dengan teman yang toksik, pahamilah mengapa Anda benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Apakah persahabatan tersebut terasa seperti beban? Apakah berbahaya secara fisik atau mental untuk bergaul dengan orang ini? Atau apakah orang ini membutuhkan bantuan daripada memutuskan hubungan? Dengan menempatkan sejumlah hal dalam perspektif, kami harap Anda dapat membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi teman-teman toksik Anda. Nomor 12.
Apakah Anda akan kuliah? Keputusan untuk kuliah biasanya adalah sesuatu yang tidak pernah kita bicarakan dengan orang tua kita. Itu selalu menjadi tiket sekali jalan setelah sekolah menengah. Tetapi bukankah akan jauh lebih masuk akal jika kita benar-benar duduk bersama orang tua kita untuk membahas keputusan kita untuk kuliah? Saat ini, kita tahu bahwa kuliah bukanlah jaminan kesuksesan. Meskipun itu meningkatkan peluang Anda, dan kita juga tahu bahwa tidak kuliah tidak serta-merta menjamin kegagalan. Yang terpenting adalah mengetahui alasan Anda mengambil keputusan ini. Pahami mengapa kuliah adalah pilihan terbaik bagi Anda, dan jika Anda memutuskan untuk tidak kuliah, Anda juga harus tahu alasan Anda mengambil langkah tersebut. Nomor 13. Karir apa yang akan dipilih? Masih berbicara tentang kuliah. Jurusan apa yang sudah Anda putuskan untuk diambil? Kedokteran, hukum, penulisan kreatif. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui di sekolah menengah. Karir Anda seharusnya menjadi perpanjangan dari diri Anda sendiri. Apa maksudnya? Itu berarti karir Anda seharusnya mencerminkan hal yang membuat Anda menjadi diri Anda sendiri. Jika Anda senang membantu orang lain, bukankah masuk akal untuk memilih karir yang memungkinkan Anda melakukannya? Ini sebenarnya bukan tentang apa yang orang tua Anda inginkan. Ini 100% tentang apa yang ingin Anda lakukan. Meskipun orang tua Anda dapat memberi Anda arahan yang benar, semua berkat pengalaman mereka. Penting bagi Anda untuk mendengarkan suara hati Anda dalam memilih jalan yang tepat untuk diri Anda sendiri. Nomor 14. Apakah Anda akan mengubah karir? Hei, terkadang karir Anda mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Gajinya rendah, membuat stres, menguras emosi, dan mungkin tidak sepadan. Mungkin Anda ingin berhenti dan mencoba hal lain. Apakah itu dapat diterima? Ya. Itu tergantung pada Anda. Mengubah karir tidak semudah kedengarannya. Artinya, Anda harus memulai dari awal di dunia yang sama sekali baru. Anda harus mendapatkan pengalaman baru, bertemu orang baru, dan dunia yang sebelumnya Anda kenal tidak akan berarti apa-apa lagi. Namun, jika Anda membuat keputusan yang tepat, pada akhirnya itu pasti akan sepadan. Nomor 15. Memutuskan tempat tinggal. Memutuskan tempat tinggal adalah keputusan lain yang akan memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan Anda. Kualitas hidup, peluang, dan standar hidup Anda. Berikut kiat profesional Alux. Pastikan Anda memutuskan tempat tinggal sebelum memulai sebuah keluarga. Apakah orang tua Anda pernah pindah saat Anda masih kecil? Pikirkan semua teman dan pengalaman yang Anda tinggalkan. Pikirkan kehidupan yang bisa Anda jalani di kota atau negara itu. Nah, begitulah perasaan anak-anak Anda jika Anda memutuskan untuk pindah nanti. Namun, jika memang benar-benar harus pindah setelah memulai sebuah keluarga, maka kami rasa Anda harus melakukannya. Itu perjalanan yang cukup melelahkan. Apakah Anda harus membuat keputusan sulit seperti ini? Kami ingin tahu bagaimana rasanya. Ceritakan pada kami di kolom komentar. Dan apakah Anda menonton video ini sampai titik ini? Kalau begitu, Anda layak mendapatkan angka 16 yang terbaik. Angka 16. Mengetahui kapan harus berhenti melakukan sesuatu. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Kemampuan untuk merasakan waktu yang tepat untuk berhenti. Mengetahui kapan harus berhenti sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus memulai sesuatu. Mengetahui kapan harus pergi, kapan harus mengucapkan selamat tinggal, dan yang terpenting, kapan harus berhenti dari kecanduan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Kami sangat senang Anda melakukan.